يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di majelis ilmu agama yang mulia ini, yang kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa Ala agar memberkahinya dan mengabadikannya sampai ke surganya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala adalah Allah Jalla wa Ala telah mempertemukan dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, dalam keadaan kita aman, sehat dan terpenuhi kebutuhan pokok kita. Dan Nabi SAW bersabda: man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadih wa indahu quti yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia merasa aman, tidak khawatir dibunuh, tidak khawatir diculik dan sebagainya, mu'afan fi jasadih, sehat anggota tubuhnya, tidak sedang diserang jantung, tidak sedang diserang tumor ataukah penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia hanya memiliki makanan pokok di harinya itu saja.
faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Maka seolah ia telah diberikan dunia beserta isinya. Man asbaha aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan merasa aman, dalam keadaan sehat anggota tubuhnya, dan dia hanya memiliki kebutuhan pokok untuk harinya itu saja, maka seolah ia telah diberikan dunia beserta isinya. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini di pagi hari yang cerah ini dengan 3 nikmat yang Nabi SAW sebutkan di atas. Oleh karenanya, tiada salahnya Allah Jalla wa'ala berulang kali di dalam surat Ar-Rahman mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Betapa banyak dari manusia hari ini yang tidak bersyukur kepada Allah dalam keadaan dia memiliki 3 nikmat di atas. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang memiliki 3 nikmat tersebut, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Seolah telah diberikan untuknya dunia beserta isinya. Akhil karim wa ukhtil karimah yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita juga bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas majelis ilmu agama yang ia anugerahkan ini. Tentunya ini adalah anugerah dan nikmat dari Allah Jalla wa ala yang wajib kita syukuri. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nur, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzaki man yasha. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat dari Allah, maka tiada satupun di antara kalian yang tersucikan dengan tauhid, dengan sunnah. Akan tetapi karena keutamaan dan rahmat dari Allah, maka ia mensucikan siapa saja yang ia kehendaki. Di dalam surat Al-Hujurat, Allah Jalla wa'ala berfirman, yamunnuna alayka an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum, balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Mereka ingin menyebutkan bahwa diri mereka telah berjasa untuk Islam. Karena telah masuk Islam, karena sudah sholat, sudah zakat, puasa, haji, umrah, bangun masjid, berdakwah, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, sholat tahajud, dan berbagai amalan lainnya yang mereka telah lakukan. Maka katakan kepada mereka, la tamunnu alayya islamakum. Jangan sekali-kali kalian menyebutkan bahwa diri kalian telah berjasa kepadaku. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Justru Allah lah yang telah berjasa, yang telah berbuat baik untuk kalian. Karena hidayah dari Allah, kalian beriman. Maka kita katakan kepada diri-diri kita, karena hidayah dari Allah, maka saat ini kita hadir dalam majelis ilmu agama. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin na'udzubillah min dzalik, di waktu ini sebagian kita sedang berjudi, sedang berzina, sedang minum khamar, sedang maksiat yang lainnya. Dan lebih buruk dari itu, kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin di waktu ini kita sedang berbuat syirik dan sedang berbuat bid'ah. Tetapi karena hidayah dari Allah, kita hadir majelis ilmu hari ini. Karena hidayah dari Allah, sebagian kita saat ini menjadi panitia kajian. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin saat ini dia sedang menjadi panitia acara kesyirikan, kebid'ahan atau maksiat. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Itu semuanya karena hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar menjadikan kita dari hamba-hamba yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiha wal mutajalisina fiha wal mutazawirina fiha wal mutabadzilina fiha. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku.
Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karena aku. Mereka saling mengunjungi sesama mereka karena aku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Mudah-mudahan kita juga termasuk salah satu dari golongan-golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang tiada naungan kecuali hanya naungannya karena majelis ilmu agama yang kita hadiri saat ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Adalah mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Mudah-mudahan kita juga termasuk dari golongan yang Allah Jalla wa'ala kecualikan di dalam firman yang tertera di dalam surat Az-Zukhruf. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka di dunia ini akan bermusuhan sesama mereka di hari kiamat kelak. Kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, yang saling menuntun di antara mereka untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Selain dari itu, maka semua persahabatan dan persaudaraan seerat dan sekuat apapun di dunia ini akan berubah menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila kita telah bertemu dan berkumpul seperti ini, tentunya maka tidak akan ada keberkahan di dalam majlis dan pertemuan kita ini apabila kita tidak saling nasihat menasihati di antara kita. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tiada kebaikan sedikit pun pada kebanyakan majlis-majlis mereka, kecuali majlis-majlis yang di dalamnya ada ajakan kepada hal yang ma'ruf, seruan kepada sedekah dan perdamaian di antara manusia. Dan atas dasar inilah kita saling berloyalitas di antara kita. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu saling berloyalitas di antara mereka. Apa buktinya bahwa mereka adalah orang-orang yang saling berloyalitas di antara mereka? Buktinya kata Allah adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang munkar. Dan ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada sesuatu yang lebih mempereratkan persaudaraan dan persahabatan di antara kita selain daripada saling nasihat menasihati di antara kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, beliau mengatakan, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil perjanjian setia untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat dan memberikan nasihat kepada setiap individu muslim. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sit. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya adalah idza stansahaka fansah. Apabila ia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah ia nasihat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bagaikan sebuah bangunan yang saling topang menopang antara satu sama yang lainnya. Dan di antaranya dengan saling nasihat menasihati di antara kita. Ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebuah ungkapan yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa beliau mengatakan, laisa as-sadiqu man saddaqak walakinna as-sadiqu man sadaqak in jahilta 'allamak wa in ghafilta dzakarak. Teman sejati itu bukanlah orang yang selalu membenarkan engkau,
melainkan dia adalah seorang yang jujur, sportif dengan engkau. Bukti kejujuran dan sportivitasnya dalam berteman denganmu adalah in jahil ta'allamak. Apabila engkau tidak tahu, maka ia memberitahukan kepadamu tentang agama Allah. Wa in ghafilt dzakarak. Dan apabila engkau sedang lalai, maka ia mengingatkan engkau. Dia menelpon ente, menanyakan kabar, kemana ente, udah lama nggak hadir di kajian. Malam ini ada kajian, yuk pergi bareng. Yuk kita jumpa di kajian malam ini, yuk kita jumpa di kajian besok hari. Kenapa anak tidak melihat antum dalam beberapa hari ini di salat berjamaah? Apakah antum sedang sakit ataukah antum sedang futur, akhi? Ini baru teman yang sejati. Laisa sadiqu man saddaqaq, walakinna sadiqa man sadaqaq. In jahil ta'allamak wa in ghafil tadhakkarak. Teman sejati itu bukanlah orang yang selalu membenarkan engkau, melainkan dia adalah seorang yang jujur, seorang yang sportif denganmu. Bukti kejujuran dia dalam pertemanannya dengan engkau adalah in jahil ta'allamak. Apabila engkau tidak tahu, maka dia memberitahumu. Kalau dia tidak punya ilmu, maka ia akan menuntunmu kepada orang yang berilmu. Wa in ghafilt dzakarak. Dan apabila engkau sedang lalai, sedang futur, maka ia memotivasimu. Dia akan mengingatkanmu untuk kembali dan dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Beranjak dari beberapa ayat dan hadis serta ucapan sebagian ulama salaf di atas, maka insyaallah ta'ala kita akan mengangkat sebuah pembahasan yang amat penting untuk kita saling nasihat menasihati di antara kita dengannya, yaitu tentang berpegang teguh di atas agama Allah Jalla wa'ala di akhir zaman, meskipun rasanya seperti menggenggam bara api. Akhil karim wa ukhtiyal karimah yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita mesti selalu ingat, sadar, dan bahkan harus selalu tertancap kuat di dalam kalbu kita bahwa kita tidak diciptakan oleh Allah ke dunia ini hanya sekedar mengejar nilai-nilai dunia belaka yang semu lagi menipu ini. Bukan untuk itu kita diciptakan oleh Allah. Yang kedua, hendaknya selalu tertancap kuat di dalam hati kita bahwa kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh ucapan dan perbuatan yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, semenjak kita berumur baligh. Maka semua yang telah keluar dari mulut kita dan semua yang telah kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membalasnya dengan nikmat ataukah dengan azab di alam barzakh dan di hari kiamat kelak. Allah Jalla wa'ala berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami tidak menciptakan kalian kecuali hanya untuk hal yang sia-sia? Hanya sekedar mengumpulkan harta benda, mengejar karir, ataukah nilai-nilai dunia yang semu lagi menipu lainnya? Wa annakum ilayna la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Coba perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah. Ayat ini berada di mana? Di dalam Al-Quranul Karim, kitab suci yang kaum mukminin, kaum muslimin. Karena memang secara tersurat tidak ada dari orang yang mengaku muslim yang mengatakan bahwa dia diciptakan oleh Allah hanya untuk dunia. Secara tersurat dia tidak mengucapkannya. Tetapi secara tersirat tidak sedikit dari kaum muslimin yang gaya hidupnya mengesankan bahwa dia tidak diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk menikmati dunia saja. Memang secara lisan dia tidak mengucapkan bahwa Allah menciptakannya hanya untuk dunia. Tetapi tidak sedikit dari gaya hidup kaum muslimin hari ini yang mengesankan bahwa dia tidak diciptakan kecuali hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya. Gaya hidup sebagian mereka mengesankan bahwa dia tidak diciptakan kecuali hanya untuk mengumpulkan harta benda, mengejar karir, atau nilai-nilai dunia yang semu lagi menipu lainnya. Sehingga mereka tidak peduli
Dari semenjak tidur hingga tidur kembali, apakah dia telah menjalankan perintah-perintah sang penciptanya ataukah belum. Dia tidak peduli apakah semenjak ia bangun dari tidurnya hingga tidur kembali ada larangan-larangan Allah yang telah ia langgar ataukah tidak. Dia juga tidak peduli apakah yang dia lakukan sesuatu yang Allah haramkan ataukah sesuatu yang Allah halalkan. Bersamaan dengan itu, dia menyangka dirinya muslim dan mengaku dirinya muslim. Tetapi gaya hidupnya menunjukkan atau mengesankan seolah Allah tidak menciptanya kecuali hanya untuk dunia belaka. Ini ayat yang sangat dalam maknanya jamaah. Bayangkan, sang pencipta berkata kepada kita, apakah kalian mengira bahwa kami tidak mencipta kalian kecuali hanya untuk hal yang sia-sia, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Dalam gak jamaah? Ini seandainya antum diutus oleh seorang pimpinan, oleh seorang raja, oleh seorang komandan ke suatu tempat. Setelah sekian lama Anda di situ, pimpinan Anda mengatakan kepada Anda, apakah Anda mengira bahwa saya mengutus kamu ke tempat ini hanya untuk hal yang sia-sia dan bahwa kamu tidak akan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu perbuat di daerah ini kepada kami? Dalam enggak ucapan yang seperti itu apabila keluar dari seorang komandan kepada anak buahnya, dari seorang pimpinan kepada karyawannya, dari seorang raja kepada rakyatnya? Dalam kan? Ya. Itu lebih menusuk daripada sekedar dia mengatakan, kamu harus berbuat ini dan kamu harus meninggalkan ini. Itu lebih menusuk daripada sekedar ia mengatakan kamu harus tobat, kamu harus memperbaiki dirimu. Lalu bagaimana dengan ucapan tersebut yang datang dari Rabbul Alamin, sang pencipta kita, pencipta surga dan neraka, pencipta alam barzakh, pencipta azab dan nikmat kubur, yang nikmatnya tidak pernah putus untuk kita. Yang seandainya rahmatnya terputus sedetik saja dari kita, maka kita akan binasa di dunia ini. Ia yang berfirman kepada kita semua, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian tidak kami ciptakan kecuali hanya untuk hal yang sia-sia semata? Hanya sekedar mencari dunia, mengejar dunia, mengumpulkan harta benda. Ini kan firman yang luar biasa dalamnya. Karena yang berfirman demikian, dia yang mencipta kita. Sang pencipta kita. Pemilik surga dan neraka. Yang menurunkan syariat kepada kita untuk kita realisasikan. Perintah-perintah dan larangan-larangannya. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Seorang anak buah, walillahil mathalul a'la laisa kamitsli syai' wa huwa sami'ul basir. Tentunya dia akan selalu disiplin dengan aturan dan perintah yang diamanahkan oleh komandannya, dan dia tahu bahwa setelah itu dia akan kembali lagi menghadap dan bertemu dengan komandannya itu. Tentunya anak buah yang seperti itu tidak berani macam-macam dengan komandannya, ya kan? Nggak akan berani macam-macam dengan perintah komandannya. Kenapa? Karena dia tahu dia akan kembali bertemu dengan komandannya. Dia akan kembali menghadap kepada komandannya untuk mempertanggungjawabkan apakah dia telah menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya ataukah belum. Pernahkah prinsip yang seperti itu terbesit di dalam hati kita? Jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan semestinya bukan sekedar terbesit, itu harus selalu hadir dan tertancap kuat di dalam dada kita. Karena apabila akidah dan prinsip yang satu ini selalu hadir dan tertancap kuat di dalam kalbu kita, maka kita akan selalu semangat menjalankan agama Allah. Kita akan menjalankannya dengan penuh keberanian.
tidak goyang dan tidak khawatir sedikit pun dengan cemoohan dan celaan manusia. Kita akan istiqamah di atas agamanya. Dan kita tidak akan terbuai dan terlena dengan dunia ini. Karena kita sadar bahwa kita diciptakan ke dunia ini bukan untuk dunia. Tetapi justru dunia ini diciptakan oleh Allah untuk kita gunakan beribadah kepadanya. Untuk kita gunakan sebagai jalan menuju surganya. Semestinya kita yang memperalatkan dunia ini. Kita yang memperbudakkannya. Bukan justru dunia yang memperalatkan kita. Bukan justru dunia yang memperbudak kita. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya hulwatun khadirah, wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun, fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Dunia ini hijau lagi manis. Dan Allah akan kuasakan kalian terhadap dunia ini. Jadi dunia diciptakan oleh Allah untuk kita, bukan kita untuk dunia. Dunia diciptakan oleh Allah untuk kita, agar kita mempergunakannya. Bukan kita diciptakan untuk dunia, agar dunia mempergunakan kita. Allah akan kuasakan kalian terhadap dunia ini. Kemudian Allah akan melihat apa yang akan kalian perbuat dengan dunia ini. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan dunia yang Allah berikan kepada kalian. Dan bertakwalah kalian kepada Allah terhadap kaum wanita. Karena sebab kehancuran pertama Bani Israel itu disebabkan kaum wanita. Ini prinsip yang harus selalu hadir dan tertancap kuat di dalam kalbu kita jamaah. Karena kapan prinsip yang satu ini sudah tidak tertancap kuat di dalam hati, sudah sering kita lupakan, maka di saat itulah kefuturan itu datang. Di saat itulah kemalasan datang. Dan di saat itulah kita akan diperbudakkan oleh dunia. Ini firman yang sangat dalam jamaah yang dimuliakan Allah. Allah mengingkari dan menegur kita dengan metode pertanyaan. Yang disebut dengan al-istifham al-inkari at-taubihi. Teguran dengan konteks, dengan bentuk pertanyaan dalam bahasa sastra Arab, itu lebih mengena dan lebih dalam daripada pengingkaran dengan perintah atau larangan. Jadi memberikan perintah dan larangan atau pengingkaran dengan perintah dan larangan dalam bahasa Arab, ya, memberikan pengingkaran dalam bahasa Arab itu bisa dengan memberikan perintah atau menyampaikan larangan. Tetapi lebih mengena dari itu adalah memberikan teguran melalui pertanyaan. Itu jauh lebih dalam maknanya. Dan di dalam ayat ini Allah menggunakan dengan pertanyaan. Allah mengingkari gaya hidup sebagian orang yang mengaku beriman dengan bentuk pertanyaan. Memang secara lisan dan tersurat tidak ada satupun orang yang mengaku muslim, yang mengaku beriman hari ini yang berani mengatakan bahwa saya diciptakan oleh Allah hanya untuk hal yang sia-sia. Tidak ada yang berani mengucapkan secara tersurat bahwa diri saya diciptakan oleh Allah hanya untuk menikmati dunia. Hanya untuk mengumpulkan harta benda dan mengejar karir serta nilai-nilai dunia yang semu lagi menipu lainnya. Secara tersurat memang tidak ada yang mengucapkannya. Tetapi secara tersirat itu terucapkan olehnya. Betapa banyak hari ini orang-orang yang mengaku muslim, dia mengaku beriman kepada surga dan neraka, tetapi gaya hidupnya mengesankan seolah-olah dia tidak percaya adanya kematian. Gaya hidup sebagian muslim yang mengaku muslim hari ini mengesankan seolah-olah dia tidak percaya adanya surga dan neraka.
Gaya hidupnya mengesankan seolah-olah dia tidak percaya adanya azab dan nikmat kubur. Dan gaya hidupnya mengesankan seolah Allah menciptakan dia hanya untuk dunia, 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 dan dunia. Ketika dunianya hilang, baru dia berkata kepada Allah, dosa apa yang hamba lakukan ya Allah sehingga ujian menimpa hamba seperti ini? Skala prioritasnya adalah dunia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu sedikit dari dunianya Allah ambil, dia langsung memperkarakan Allah. Dosa apa yang hamba lakukan ya Allah sehingga engkau timpakan musibah ini kepada aku? Padahal skala prioritasnya selama ini adalah dunia. Dari semenjak bangun dari tidurnya sampai tidur kembali yang dia pikirkan adalah dunia dan dunia. Seandainya dia mau melakukan akhirat, itu pun karena ada nilai-nilai dunia yang dia dapatkan di balik itu. Kalau tidak, maka dia tidak semangat melakukannya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah amat dalam ayat yang mulia ini jamaah. Ayat suci Al-Quran yang satu ini sangat dalam maknanya. Sangat-sangat dalam kandungannya. Dan ini adalah teguran yang sangat pedas dari Allah Jalla wa'ala sebagai sang pencipta kita. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira, menduga bahwa kami tidak menciptakan kalian kecuali hanya untuk hal yang sia-sia dan bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Dengan bentuk pertanyaan. Allah tidak mengatakan kalian jangan mengira, jangan menduga ya, bahwa kami menciptakan kalian hanya untuk hal yang sia-sia, dan jangan kalian kira bahwa kalian tidak akan kembali kepada Allah. Bukan dengan bentuk larangan. Tetapi Allah mengingkari hal tersebut dengan bentuk pertanyaan. Dan itu lebih dalam bahasa Arab. Dalam sastra Arab. Pengingkaran dengan bentuk pertanyaan. Semana dengan ayat ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Qiyamah. Di akhir-akhir surat Al-Qiyamah. Allah Jalla wa'ala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira, menduga bahwa dia akan dibiarkan begitu saja setelah Allah ciptakan? Mana ayat ini? Kata Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, maknanya adalah la yu'mar wa la yunha, bahwa ia tidak akan mendapatkan perintah yang harus dia kerjakan dan larangan yang harus dia tinggalkan. Ini juga dengan metode pertanyaan, ya kan? Memang secara lisan, secara tersurat, tidak ada orang yang mengaku muslim, mengucapkan dua syahadat yang mengatakan, saya hidup di dunia ini tanpa ada perintah dari Allah dan tidak berhadapan dengan larangan Allah. Secara tersurat tidak ada yang berkata demikian, ya kan? Secara tersurat dengan lisannya tidak ada orang yang mengaku muslim, mengucapkan dua syahadat, ngaku cinta Allah dan ngaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berani mengatakan, saya tidak mau tahu dengan perintah dan larangan Allah. Tetapi gaya hidupnya menunjukkan hal yang sama, ya kan? Secara tersirat dan gaya hidupnya sehari-hari menunjukkan atau mengesankan bahwa dia hidup di dunia ini tanpa harus menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Seolah dia boleh hidup bebas tanpa aturan. Ini dalam banget kandungan ayat ini jamaah. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa perintah yang harus mereka kerjakan dan tanpa larangan yang harus mereka realisasikan?
Bahkan kita lihat sebagian orang, dia siap dengan konsekuensi yang harus dia jalankan di suatu komunitas. Tetapi dia tidak siap menjalankan konsekuensinya sebagai hamba Allah yang hidup di dalam dunia ciptaan Allah. Sekarang kita hidup di dalam lingkup RT dan RW saja. Ada aturan yang harus kita realisasikan sebagai warga, kan? Di sana ada perintah-perintah yang harus kita kerjakan dan ada larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Demikian juga seorang misalkan dia sebagai polisi, maka ada SOP sebagai polisi yang harus dia realisasikan. Di sana ada perintah yang harus dia kerjakan dan ada larangan yang harus dia tinggalkan. Dia seorang anggota TNI misalkan. Di sana ada perintah yang harus dia lakukan dan ada larangan yang harus dia tinggalkan. Dia seorang PNS misalkan. Maka di sana ada SOP yang harus dia jalankan sebagai PNS. Ada perintah dan ada larangan. Dan dia menerima konsekuensi itu, ya kan? Sehingga dia masuk di jam yang telah ditentukan dan tidak pulang kecuali di jam yang telah ditentukan. Walaupun itu memberatkan dirinya. Tidak ada yang protes kenapa harus masuk jam segini dan kenapa harus keluar jam segini. Tidak ada yang berani mengomentarinya. Karena dia tahu itulah konsekuensinya dia berada di situ. Kalau dia tidak mau dengan aturan tersebut, dia jangan berada di lingkungan itu, jangan berada di pekerjaan itu. Kan begitu? Prinsip itu semestinya juga ada di dalam hati kita terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan aturan yang dibuat oleh manusia, kita siap disiplin dan siap mengerjakannya. Hanya karena mereka memberikan gaji untuk kita yang nominalitasnya mungkin hanya 5 juta setiap bulan atau 10 juta lebih atau kurang dari itu. Kita siap dengan dengan aturan yang mereka buat. Walaupun karena aturan tersebut membuat kita jarang jumpa dengan istri kita. Bahkan karena aturan tersebut sebagian orang berbulan-bulan gak bisa jumpa dengan istri dan anak-anaknya. Serta anggota keluarganya. Dengan aturan tersebut dia harus begadang. Terkadang dia harus menahan kelaparan, kehausan dan berbagai rintangan dan cobaan yang lainnya. Kenapa? Karena dia bilang, ya ini sudah aturannya Pak Ustadz. Kalau saya tidak siap dengan aturan ini, ya saya harus keluar. Kenapa prinsip yang sama tidak ada pada diri kita untuk agama Allah? Sekarang kita tinggal di dunia ciptaan siapa jemaah? Sebagian orang Masya Allah bahkan mau menjilat dan diperbudak oleh manusia hanya karena mungkin pernah meluluskan dia menjadi PNS. Atau pernah memberikan hadiah 100 juta untuknya. Atau pernah menghadiahkan uang 1 miliar untuknya. Ya akhi, wa ya ukhti yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Siapa yang mampu menghadiahkan, memberikan nikmat nafas untuk kita? Bahkan mohon maaf kentut sekalipun. Bayangkan kalau Allah tahan kentut kita seminggu aja. Seminggu aja ente nggak bisa kentut. Jadi apa ente? Gak usah yang lainnya. Ya. Kita nggak bicara tentang nikmat nafas, jantung, mata, tangan, kaki. Nikmat kentut saja. Seminggu Allah tahan ente nggak bisa kentut. Harus dilarikan ke Singapura untuk dioperasi. Seminggu nggak bisa kentut, hancur hidup kita. Apalagi seminggu tidak bisa bernafas. Seminggu aja nggak dikasih kentut oleh Allah. Meskipun dia seorang militer yang sangat kuat fisiknya, Allah tahan kentutnya seminggu aja. Modar dia. Ya kan? Modar. Tapi kita tidak siap dengan aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita. Yang mana semua aturan yang Allah berikan tersebut, itu semuanya kembali untuk kita kebaikannya. Karena Allah dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Tidak memerintahkan kita kecuali kepada sesuatu yang baik. Dan tidak melarang kita kecuali dari sesuatu yang buruk. Karena ia Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Bersama dengan itu kita juga tidak mau menerima aturannya itu. Tapi kalau aturan manusia, subhanallah. Sebagian orang harus bangun di sepertiga akhir malam, push up 100 kali.
Kemudian harus jam, harus lari berkilo-kilo. Demikian juga sebagian orang. Karena dia sudah berada di suatu lingkungan yang aturannya sangat ketat. Ya. Dalam sehari dia harus lari sekian puluh kilo, harus push up ratusan kilo, harus jam, harus mendapatkan tamparan, tempeleng puluhan kali setiap hari dan sebagainya. Siap dia dengan itu semuanya. Kenapa? Karena dia tahu itulah konsekuensi saya berada di lingkungan itu. Ini konsekuensi saya bekerja di tempat ini. Kalau saya tidak menerimanya, ya saya harus keluar dari itu. Kenapa prinsip yang seperti itu tidak ada pada diri kita terhadap agama Allah? Mestinya kalau kita tidak siap menjalankan aturan dari Allah, kita jangan menggunakan dunia ciptaan Allah. Silakan hidup bebas tanpa aturan dari Allah, tapi syaratnya jangan tinggal di dalam dunia yang diciptakan oleh Allah. Cari dunia lain. Gimana mau cari? Kita sendiri ciptaan Allah, ya kan? Makanya jamaah dimulakan Allah, 2 ayat di atas tadi itu dalam sekali maknanya. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah? Apakah manusia mengira bahwa setelah mereka diciptakan oleh Allah, Allah berikan hidung, mata, telinga, tangan, kaki, nikmat nafas, jantung, makanan, minuman, udara yang baik, fasilitas, tempat tinggal, dan berbagai nikmat dunia lainnya. Setelah itu mereka akan dibiarkan begitu saja. Tidak ada perintah-perintah yang harus mereka kerjakan. Dan tidak ada larangan yang harus mereka tinggalkan. Mustahil. Antum aja sekarang bekerja di suatu tempat, baik swasta maupun PNS. Hanya dengan gaji berapa paling tinggi gaji PNS dengan tunjangannya? Hah? Berapa? 10 juta. Nah, itu golongan 4 ya. Ya, anggaplah 10 juta. Anggaplah paling tinggi 20 juta. Gaji dan tunjangannya tiap bulan 20 juta. Masuk harus tepat waktu. Ya. Keluar juga harus tepat waktu. Bahkan terkadang dia harus bergadang di malam hari. Mengerjakan tugas-tugas dari dinas atau kantornya. Nah. Atau kalau dia pemain sepak bola atau olahraga yang lainnya. Setiap harinya dia harus push up sekian ratus kali. Ya, dia harus melakukan latihan yang begitu ekstrim. Siap dia lakukan itu semuanya dengan penuh kedisiplinan. Dan tidak ada pembangkangan sedikit pun. Dia tidak protes terhadap lembaga yang memberikan aturan itu kepadanya. Kenapa? Karena dia tahu lembaga tersebut, perusahaan tersebut, institusi tersebut telah menggaji saya. Dan itu konsekuensi saya berada di situ. Padahal paling gajinya cuma 20 juta dengan tunjangannya. Itu pun tiap bulan. Hanya sebulan sekali, bukan tiap hari. Bagaimana kalau uang 20 juta tersebut diganti dengan nikmat kentut tadi? Ente diberikan uang 20 juta, tapi nggak bisa kentut selama sebulan. Mana lebih ente pilih? Bisa kentut selama sebulan, tapi nggak ada uang 20 juta? Atau antum dapat uang 20 juta, tetapi Allah nggak berikan nikmat kentut sebulan untuk antum? Pilih mana? Gara-gara nggak kentut sebulan bisa hilang uang triliunan jamaah. Untuk berobat. Itu baru nikmat kentut loh jamaah. Berapa kebaikan Allah untuk kita jamaah? Kenapa untuk Allah kita nggak bisa disiplin? Untuk aturan Allah kita justru suka mengomentarinya. Sebagian orang ketika mengomentari aturan Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis, komentarnya itu mengesankan bahwa dia lebih hikmah daripada Allah yang maha hikmah. Mengesankan bahwa dia lebih berilmu daripada Allah yang alim. Seolah dia lebih tahu tentang nilai-nilai rahmat daripada Allah yang Ar-Rahman. Itu yang dikesankan oleh komentar sebagian orang terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia protes, kenapa ini haram, kenapa ini wajib, kenapa begini dan kenapa begitu. Seolah yang memiliki syariat itu yang menurunkannya bukan Ar-Rahman, bukan Al-Hakim, bukan Al-Alim. Makanya ayat ini sangat dalam maknanya jemaah. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu akan dibiarkan begitu saja?
tanpa ada perintah yang harus mereka kerjakan, dan tanpa ada larangan yang harus mereka tinggalkan. Sekarang kita berada dalam lingkup yang lebih kecil dari yang kita sebutkan di atas semua tadi itu. Lingkup rumah tangga saja. Anda sebagai seorang ayah, di sana ada perintah-perintah dan ada larangan yang harus Anda kerjakan. Anda seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, ada aturannya. Seorang anak dalam rumahnya juga ada aturannya yang harus dia kerjakan sebagai seorang anak. Masa hidup sebagai hamba Allah tidak ada aturan dari Allah yang harus kita realisasikan? Sehingga hidup kita hanya menjalankan aturan dari manusia. Ya. Kalau menyelisihi aturan yang dibuat oleh manusia, luar biasa takutnya. Tetapi di waktu yang sama tidak ada penyesalan dan rasa takut sedikit pun di dalam hatinya atas pelanggaran-pelanggaran yang ia lakukan terhadap sang penciptanya sendiri. Ini bahan renungan yang hendaknya selalu hadir di dalam hati kita, jamaah. Ini ayat berada dalam surat apa namanya? Al-Qiyamah, yang bahas tentang hari kiamat. Artinya apa, jamaah? Kalau orang udah paham ada hari kiamat, dia beriman ada hari kiamat, masih juga gaya hidupnya seolah-olah nggak ada perintah yang harus dia kerjakan dan tidak ada larangan yang harus dia tinggalkan di dunia ini, berarti benar-benar sudah sangat keras hatinya. Dia tahu akhir kiamat itu ada. Akan ada hisab, akan ada mizan, akan ada nasyrus suhub, as-sirat, al-qantara, surga dan neraka. Tapi masih tetap tidak mau tahu tentang perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah yang harus ia realisasikan sebagai hambanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dalam ayat yang lainnya Allah Jalla wa Ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini prinsip kedua. Poin kedua yang ingin Anda sebutkan, sebagai poin-poin penting untuk judul pembahasan kita hari ini. Bahwa kewajiban menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah itu tidak lama, jamaah. Tidak lama. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu berkeluh kesah. Tidak lama, hanya sampai mati saja. Siang ini kita mati berarti hanya sampai siang ini kita wajib sholat, wajib puasa, wajib haji, wajib umrah. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Hanya sampai siang ini. Nggak lama. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Menjadilah hamba Rabbmu, hambakan dirimu kepada penciptamu. Ibadahilah ia hanya sampai kapan? Hanya sampai kematian datang kepadamu. Enggak lama. Siapa yang bisa menjamin masih bisa sholat zuhur hari ini? Siapa yang bisa menjamin? Ada yang bisa menjaminnya. Ana pernah mengisi kajian satu daerah di Medan tentang perjalanan seorang mukmin yang berujung dengan surga dan neraka. Besok pagi ana ditelepon, Ustadz, ikhwan fulan yang kemarin duduk paling depan telah meninggal dunia dan tidak ada penyakit kronis pada dirinya selain asam lambung. Kematian. Duduk paling depan di sini. Antum nggak perlu khawatir ya, nggak berarti antum bakal mati. Duduk, Anda ingat dekat seperti ini. Kajian duha, karena nggak salah ingat hari Ahad. Malamnya meninggal, paginya Anda ditelepon. Fulan yang kemarin duduk di depan antum Ustaz meninggal. Jadi antum mau mundur ke belakang atau tetap di depan? Kematian, jemaah. Jam 11 kita mati, berarti penghambaan kita kepada Allah kewajiban kapan dia akan mati. Siapa yang pernah memprediksi Namrud dimatikan oleh Allah dengan 100 ekor lalat? Dengan seekor lalat yang masuk ke dalam otaknya? Ada. Fir'aun mati di saat dia sedang berada di puncak kekuasaannya. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian bersembunyi, kematian akan mendatangi kalian meskipun kalian sedang berada di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum.
Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya akan mendapati kalian. Bahkan betapa atau tak jarang kita mendengar sebagian orang mati dan dia sedang melakukan perjalanan untuk menangkap atau membunuh orang lain. Justru dia mati duluan di dalam perjalanannya itu. Kematian. Tidak ada yang mampu lari darinya. Namrud seorang raja yang kejam, bengis. Fir'aun. Karena kuatnya dia sampai-sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Ada raja pemimpin hari ini yang bisa membuat tukang sihir tunduk kepadanya? Ada. Rata-rata takut sama tukang sihir, ya kan? Fir'aun enggak. Begitu tukang sihir yang dia panggil taubat masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa, diancam oleh dia. La usallibannakum fi judhu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Akan aku salib semua kalian. Tukang sihir diancam sama dia. Bukan dia yang diancam oleh tukang sihir. Beda dengan hari ini. Ya, justru terkadang dia dianggap hebat, dia militer, tapi datang ke mbah, minta dong obat penawar. Minta dong sebagai penjaga. Dia yang nyembah sama mbah. Dia yang datang ke dukun, takut sama dukun. Dia yang dijangkrik oleh dukun. Nih. Tapi dengan Fir'aun enggak. Tukang sihirnya diancam, saya salib kalian semua. Di pelepah-pelepah kurma. Tapi mati juga. Ya kan? Mati juga. Kematian. Khalid ibn Walid. Dari ujung kaki sampai ujung kepala ada bekas perang. Bekas tombak, bekas pedang, bekas anak panah. Dan selalu meminta kepada Allah agar mati di medan tempur. Allah berkehendak lain. Beliau meninggal dalam keadaan beliau tidur di atas tempat tidurnya. Bukan karena ditembak, tertusuk ya, pedang musuh atau digorok lehernya oleh musuh. Enggak. Beliau meninggal dan beliau sedang tidur di atas tempat tidurnya. Nabi kita SAW wafat dan beliau sedang di atas pangkuan istrinya. Maka enggak lama jamaah. Seandainya umur kita panjang di dunia ini, paling berapa sih umur kita di dunia ini jamaah? Rata-rata 60 sampai 70 tahun. Paling segitu. Nabi mengatakan inna a'mara ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik. Umur mayoritas umatku itu berkisar antara 60 dan 70 tahun. Wa qalilun man jawaza dzalik. Amat sedikit dari mereka yang punya umur lebih dari itu. Bahkan sebagian survei menyebutkan mayoritas manusia yang mati di dunia ini itu di bawah 40 umurnya. Dan mayoritas penduduk di dunia ini berumur 40 ke bawah. Dan kalau kita lihat fakta di lapangan nggak jauh dari kebenaran survei itu. Sekarang coba lihat dalam masjid ini. Rata-rata umurnya di atas 40 atau di bawah 40? Hah? Yang di atas 40 coba tunjuk tangan berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nggak sampai 20 orang. Benar apa yang Nabi katakan? Ya kan? Umur mayoritas umatku antara 60 hingga 70 tahun. Amat sedikit dari mereka yang punya umur lebih dari itu. Sedangkan Allah berfirman, ini maksud anak ingin menyebutkan hadis ini. Sedangkan Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Rabbmu di hari kiamat itu seperti 1000 tahun di dunia ini. Satu hari apabila dengan malamnya, ya notabenanya 24 jam. Kalau harinya saja tanpa malam notabenanya 12 jam. Ya kan? Berarti kalau kita bandingkan waktu akhirat yang satu harinya seperti 1000 tahun di dunia ini, dan satu hari itu kalau tanpa malam ada 12 jam, kita bandingkan dengan umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini, maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam waktu akhirat. 1,5 jam kita
kita wajib sholat jamaah? Kenapa harus malas? Hanya 1,5 jam. Kita wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Hanya 1,5 jam Allah meminta kepada kita jangan zina, jangan minum khamar, jangan berjudi, jangan mengumbar aurat, jangan ghibah, jangan dengki, jangan sombong, sabar. Hanya 1,5 jam. Nggak lebih dari itu. Allah meminta kita untuk menghambakan diri kita kepadanya dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan seandainya kita miskin, maka kemiskinan yang menimpa kita tidak lebih dari 1,5 jam. Seandainya kita jatuh sakit kita tidak lebih dari 1,5 jam. Seandainya ente hidup jomblo atau single senior, maka kejombloan dan kesinggelan senior Anda tidak lebih dari 1,5 jam. Kenapa harus galau tiap hari? Kenapa harus update status tiap hari yang menunjukkan bahwa Anda masih jomblo dan single? Hah? Gak perlu khawatir kan? Anti diuji oleh Allah dengan perceraian menjadi wanita yang janda. Maka anti menjanda tidak lebih dari 1,5 jam. Tidak ada yang perlu dikeluh kesahkan. Kecuali ada hadis, ada ayat yang berbunyi. Barang siapa yang mati dalam keadaan sebagai janda, maka tempatnya neraka sakor. Itu baru boleh Anda sedih. Barang siapa yang mati dan dia masih jomblo, maka tempatnya neraka jahanam. Baru boleh sedih, ya kan? Tetapi bukan itu yang menjadi sebab seorang masuk dan tidaknya ke dalam neraka. Seorang muslim itu selama dia bertakwa kepada Allah, maka dia tidak akan gelisah, tidak akan sedih apabila dunia yang dimiliki oleh keumuman manusia tidak dimiliki olehnya. Cukuplah Allah untuknya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan solusi. Yang terpenting bagi seorang muslim adalah dia bisa selalu bertakwa kepada Allah. Kalau dia selalu bertakwa kepada Allah, maka akan pasti selalu ada solusi untuk setiap problematika yang menimpanya. Allah akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya. Allah selalu menang atas segala urusannya. Dan seandainya kita punya umur jamaah sampai 60 dan 70 tahun, dan kita memiliki dunia nih yang sempurna, kesehatan yang sempurna, harta yang banyak, fasilitas yang sempurna. Kira-kira berapa lama kita bisa menikmatinya dengan sempurna? Paling sempurna kita menikmati dunia ini kalau kita punya umur 60 tahun, paling 20 tahun, ya kan? Dari semenjak umur 20 tahun sampai 40 tahun, ya. Setelah 40 tahun udah datang asam urat, ya kan? Udah kena rematik, udah kena darah manis. Apalagi penyakit orang Indonesia, asam urat, rematik, darah manis, kolesterol. Apalagi giginya udah banyak yang bermasalah, udah nggak bisa makan nasi putih lagi, udah harus nasi warna merah. Apalagi penyakit orang Indonesia, rematik, asam urat, kolesterol, stroke. Paling lama kita bisa menikmati dunia ini cuma 20 tahun, ya kan? Sedangkan tadi kita sebutkan umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini, jika dibandingkan dengan waktu akhirat yang satu harinya seperti 1000 tahun di dunia ini, maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam waktu akhirat. Apalagi kalau kita membandingkannya dengan hari akhirat yang panjangnya Allah katakan khamsina alfasanah.
seperti 50.000 tahun di dunia ini. Maka waktu 60 hingga 70 tahun di dunia ini tidak lebih dari 1 menit waktu di akhirat. Maka kenapa kita harus meninggalkan Allah demi dunia ini, jamaah? Apakah demi dunia ini yang waktu pemakaiannya tidak lebih dari 1 menit, dan anggaplah yang paling lamanya tidak lebih dari 1,5 jam, kita rela kehilangan surga, kehilangan bidadari, dan rela terusir dari telaga Nabi SAW? Hanya demi dunia ini yang masa pemakaiannya tidak lebih dari 1,5 jam, kita rela dibakar di dalam neraka Allah yang 1 hari di dalamnya paling pendeknya, paling cepatnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Dan azab yang paling ringan di dalamnya adalah seorang hamba diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Karena ini dan hal yang berkaitan dengan ini semuanya, Nabi kita berkata kepada para sahabatnya, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian tahu, kalian sadar seperti yang aku sadari, yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu hadis Nabi utarakan kepada siapa, jamaah? Bukan kepada pemabuk, bukan kepada pemain judi, bukan kepada penzina, bukan kepada koruptor. Tetapi hadis itu Nabi utarakan kepada mereka yang begadang di malam hari karena sholat malam, yang berpuasa di siang hari, yang harta mereka mungkin sebutir debu pun tidak ada syubhatnya, tidak ada keharamannya. Mereka orang-orang yang sudah dijamin masuk surga dan sudah divonis berada di dalam surga dan mereka masih hidup. Kepada sosok Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat lainnya yang telah turun pujian untuk mereka dari 7 lapis langit. Orang-orang yang telah divonis masuk surga dan Nabi di hadapan mereka. Kepada mereka Nabi utarakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kalian sadari apa yang aku sadari, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sekali lagi jamaah, kepada siapa Nabi berkata demikian? Kepada para sahabatnya. Kalau ucapan seperti itu diutarakan kepada orang yang sedang minum khamar, yang sedang berzina, yang sedang main judi, ya, kepada koruptor, kepada orang yang tidak salat, tidak puasa, tidak haji, tidak umrah, mungkin lumrah, atau kita anggap itu ucapan yang biasa, nggak terlalu dalam maknanya, ya kan? Tetapi bahasa itu Nabi utarakan kepada mereka yang siang dan malam beribadah kepada Allah. Kepada Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Yang kata Aisyah, "Idza qara'al Qur'an akhadahul buka." Setiap kali baca Al-Quran pasti nangis, pasti berlinang air matanya. Kepada Umar yang Nabi katakan tidaklah syaitan berpapasan dengan beliau di sebuah jalan kecuali akan lari terbirit-birit, menjauh dari Umar. Dua orang di mana Nabi berada di situ mereka ada. Orang-orang yang sholat 5 waktunya di belakang Nabi. Orang-orang yang jihadnya langsung dikomandoi oleh Nabi.
Orang-orang yang ketiga haji dan umroh, pembimbing haji dan umrohnya adalah Nabi SAW. Istri mereka, para sahabat, anak-anak mereka juga sahabat. Penghasilan mereka murni halal, tidak ada sepersen pun keharaman di dalamnya. Di malam hari mereka begadang dengan sholat tahajud, di siang hari mereka berpuasa. Kepada mereka Nabi berkata, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Pada di masa mereka belum ada diskotik, tidak ada bioskop, tidak ada tempat prostitusi, tidak ada tempat perjudian, tidak ada mall. Kepada mereka Nabi berkata demikian, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kalian sadari apa yang aku sadari, maka niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Perhatikan ucapan yang cukup dalam, karena ketika Nabi berkata demikian, yang di depan beliau saat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lainnya. Bayangkan kalau antum nih, ya, antum yang sudah ikhwan senior, ya, tiba-tiba ada ustadz datang kepada ente bilang, kalau antum tahu apa yang anak tahu, maka antum akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Pasti antum akan mengatakan, ini ustadz saklek banget sih. Ini ustadz kurang asyik, kaku banget. Ya. Kurang asyik nih ustadz, cari ustadz lain deh, nggak usah undang lagi. Ya kan? Ini ustadz nggak kenal aneh ya, ana donatur nih. Ana udah bangun ratusan masjid. Anak-anak hafiz Al-Quran semuanya. Istri anak 4, semuanya solehah. Mungkin kita akan berkata demikian. Tidak demikian dengan mereka, para sahabat Nabi. Padahal kalau kita baca bagaimana ibadah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lainnya, mungkin terbesit di hati kita, kayaknya nggak cocok deh disampaikan kepada mereka seperti itu, ya kan? Tetapi tetap cocok, tetap tepat. Kenapa? Karena mereka hamba Allah. Mereka hamba Allah. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita. Apabila mereka, para sahabat Nabi yang sudah di puncak ketaatan dan kesolehan, masih butuh dikatakan seperti itu, apalagi kita. Mereka yang sudah divonis masuk surga di depan matanya Nabi vonis mereka masuk surga. Nabi katakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, fulan fil jannah. Kemudian juga turun ayat Al-Quran yang memvonis mereka di dalam surga. Wasabiqunal awwal minal muhajirin wal ansar, dan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya kepada mereka.
Nabi berkata demikian. Apabila mereka saja masih butuh untuk digitukan, masih digituin oleh Nabi. Lalu bagaimana dengan kita? Sahabat bukan, ya? Kita tidak seperti Abu Bakar. Bahkan justru sudah sedikit mirip dengan Abu Lahab CS. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati. Masih merasa nggak perlu digituin? Hah? Masih berasa nggak butuh ikut kajian, sering ikut kajian, cukup sebulan sekali? Lah mereka bukan sekedar kajian, sholat 5 waktu di belakang Nabi loh. Sholat tarawih imamnya Nabi. Istrinya sahabiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli. Lah mereka bukan sekedar kajian, sholat 5 waktu di belakang Nabi loh. Sholat tarawih imamnya Nabi. Istrinya sahabiyah, anak-anaknya para sahabat. Pekerjaannya 100% halal. Lingkungannya terjaga. Nggak ada mall di masa itu, nggak ada tempat prostitusi. Tempat judi, tempat khamar. Kalau keluar rumah maka yang terlihat adalah Abu Bakar. Kalau bukan Abu Bakar maka Umar. Kalau bukan Umar maka Utsman. Kalau bukan Utsman maka Ali. Kalau bukan mereka maka sahabat Nabi yang lainnya. Kalau berangkat umroh pembimbing umrohnya Nabi. Kalau berangkat haji pembimbing hajinya Nabi. Kalau ngopi bareng, ngeteh di pagi hari, makan soto,
kawan makan sotonya Abu Hurairah, Khalid bin Walid, mau jogging kawan joggingnya adalah Abdurrahman bin Auf, Salman Al-Farisi, mau goes teman goesnya Abu Darda. Para sahabat Nabi, tapi masih digituin oleh Nabi. Gimana? Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan. Bakaitum katsira. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Karena kita jamaah yang dimuliakan Allah butuh untuk selalu diingatkan. Kalau kita بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. Lagi kita yang hidup di akhir zaman, di sebuah masa yang sudah penuh dengan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Sebuah masa yang telah Nabi katakan jauh hari sebelum beliau wafat, sayati alannas zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidhi ala al-jamr. Hadis riwayat al-Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dihasankan oleh Syekh Al-Albani karena datang dari banyak jalan. Nabi katakan akan datang suatu masa nanti di mana orang yang bersabar di atas agamanya, bersabar di atas tauhid dan menjauhi kesyirikan, bersabar di atas sunnah agar tidak jatuh ke dalam bid'ah, bersabar di atas ketaatan agar tidak jatuh ke dalam dosa zina, dosa khamar, judi dan dosa-dosa maksiat lainnya. Dia akan merasakan itu seperti al-qabidhi 'alal jamar, seperti menggenggam bara api. Tapi tidak perlu bersedih jamaah. Barang siapa yang merasakan kesabaran dalam menjalankan agama Allah, kesabaran dalam mempertahankan tauhid, menjauhi kesyirikan, mempertahankan sunnah, menjauhi bid'ah dan mempertahankan kesolehan dengan menjauhi maksiat kepada Allah,
apabila dia merasakan itu semuanya seperti menggenggam bara api, maka berbahagialah dia dengan sebuah hadis Nabi yang sahih, di mana Nabi bersabda, lil amilil wahidi minhum ajru khamsina rajula, pahalanya 50 kali lipat pahalanya para sahabat Nabi. Ini berita gembira untuknya dari Nabi SAW. Karena kalau di masa Nabi di Madinah, orang semangat beribadah, ya kan? Karena di depannya Nabi, ya, kalau keluar rumah yang jumpa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabatnya yang lainnya, ya. Dengan bahasa santai tadi, kalau dia mau olahraga, teman olahraga yang sahabat Nabi, ya, mau main tenis meja lawan tenis mejanya Abu Hurairah, mau beli soto yang jual sotonya Khalid bin Walid. Hah? Para sahabat Nabi. Tapi kita hari ini, kalau mau ngopi, teman ngopi sebelah kanan Abu Lahab, yang sebelah kiri Abu Jahal, yang di depan Abu Nawas, yang di belakang Musailamah Al-Kadzab. Bisa istiqomah di lingkungan seperti itu, Masya Allah. Mempertahankan agama di dalam kondisi yang seperti itu, seperti menggenggam bara api. Bahkan hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, dan saya kira setiap kita merasakan itu atau pernah melihat itu, kondisi yang seperti itu. Hari ini bukan orang yang tidak sholat yang malu, justru orang yang sholat yang malu dengan orang yang tidak sholat. Benar atau tidak? Sedang kumpul reunian nih dengan kawan-kawan sekolahnya, adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat zuhur, dan dia di depan kawan-kawannya di meja makan, di meja ngopi. Itu takutnya luar biasa untuk pergi meninggalkan mereka dengan alasan sholat. Apabila semua yang di situ tidak sholat, Mu'idin sholat luar biasa malunya. Bahkan seandainya dia pergi diam-diam sholat, maka dia akan berusaha agar mereka tidak tahu dia pergi sholat. Jangankan ngajak mereka sholat, ketahuan sama mereka bahwa dia pergi untuk sholat aja dia malu. Apalagi kalau dia sedang dalam ruangan komandannya. Dia seorang anak buah di dalam ruangan para jenderal, komandan-komandan lainnya. Jenderal kolonel, mayor, letkol, dia di situ pangkat terendah. Adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak berani berangkat. Mau angkat tangan, izin komandan. Mau kemana? Langsung kena stroke dia. Gemetar dia. Walaupun latihannya bertahun-tahun.
Ya kenapa harus takut? Kalau ditanya oleh pimpinan komandan, tanya. Izin dan, mau kemana? Jawab. Siap komandan, ingin menyembah sang pencipta komandan dan sang pencipta saya. Jawab. Paling cuma kena tampar sekali. Nggak mungkin dipecat kan gara-gara izin sholat. Paling ditampar, ditendang 2-3 kali, kan nggak sampai mati. Walaupun mati yang nendang juga nggak akan mati nanti kan. Akan mati dan akan bertemu nanti di hari kiamat untuk kisos. Kenapa harus takut? Ya, adzan dikumandangkan. Nggak berani izin, apalagi dia kontraktor, di depannya para pejabat, sedang majelis amprahan. Adzan dikumandangkan, para pejabat yang nggak ada yang sholat, bahkan sedang minum, mungkin ada yang bermaksiat. Itu setengah mati untuk minta izin. Izin Pak, mau kemana? Ke belakang sebentar. Pada mau sholat. Pada di situ semuanya muslim. Nggak berani izin sholat. Pada semuanya muslim. Semuanya berkeyakinan sholat rukun Islam yang paling besar setelah 2 syahadat. Tapi dia nggak berani izin sholat. Bayangkan kondisi Islam di akhir zaman. Berat ya mah. Yang lainnya semuanya buka aurat dia sendiri ketika apel di lapangan yang bercadar. Oh, itu beratnya luar biasa. Yang lainnya roknya semua di atas lutut. Tidak ada yang berjilbab, apalagi bercadar. Dengan pakaian yang ketat, dia sendiri yang berbaris dengan cadarnya. Semua mata orang tertuju kepadanya. Ada yang memanggilnya teroris, ada yang memanggilnya ninja, ada yang mengatakan sok suci dan sebagainya. Kalau nggak kuat imannya, besok langsung berubah pakaiannya. Hah? Memakai celana di atas mata kaki karena larangan dari Nabi memakainya di bawah mata kaki, tiba-tiba ada yang panggil. Bro, kenapa? Banjir ya bro? Kenapa? Kok celananya seperti itu? Kalau nggak kuat imannya, besok langsung diupdate celananya. Masih di atas mata kaki tapi dibuat yang gaul dikit. Ketika ditanya kenapa celananya di atas mata, kan fashion lagi tren ini bro. Tidak lagi membawa nama Nabi SAW. Bukan lagi karena Allah. Bukan lagi karena agama Allah ketika dia menyebutkannya. Walaupun di hatinya dia melakukannya karena Allah. Dan apabila masih diganggu dan dia nggak kuat, nggak banyak, nggak ingat akhiran, nggak ingat surga neraka, selesai. Setelah itu ganti celana. Dia lewat dipanggil be karena berjenggot. Yang memperolok-oloknya muslim, bukan orang kafir. Makanya sebagian ulama ketika mensyarah hadis Nabi yang berbunyi badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba, hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Islam ini berawal dengan keasingan dan akan kembali menjadi asing seperti mulanya. Maka surga untuk mereka orang-orang yang terasingkan karena Islam. Kata Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah, Silsilatul Huda wan Nur, dalam sebuah kaset, bahkan keasingan Islam hari ini lebih dahsyat daripada keasingan Islam di fase Mekah saat itu.
Karena yang memerangi dan memperolok-olok Islam saat itu jelas-jelas orang-orang kafir. Yang enggak mengucapkan dua syahadat, yang enggak salat. Abu Lahab the gang. Ya kan? Yang memerangi Islam saat itu jelas Abu Lahab the gang, Abu Lahab CS. Enggak ada yang muslim. Dan juga tidak ada yang mengaku muslim. Tapi hari ini justru yang sering memperolok-olok pakaian Islam, penampilan Islam, syiar Islam, muslim itu sendiri. Bahkan terkadang seorang muslim terasingkan dengan keislaman yang ada pada dirinya dan dia di tengah-tengah anggota keluarganya. Ketika kumpul-kumpul dengan anggota keluarga besarnya, cuma dia yang berjenggot, cuma dia yang celana cingkrang, cuma istrinya yang bercadar. Itu beratnya bukan main, jamaah. Hah? Apalagi disindir-sindir. Ya. Paling suci ya, nggak boleh terbuka wajahnya. Sama sepupumu saja seperti itu kamu ya. Memang betul-betul radikal kalian. Kan bisa seperti yang lain pakai jilbab, nggak harus tutup wajah. Celana nggak harus seperti itu. Banyak orang lain nggak berjenggot, nggak harus berjenggot. Jorok begitu, nggak bersih dan sebagainya. Wah, itu beratnya luar biasa. Ya, kalau nggak banyak-banyak ingat surga di sana, masya Allah, bisa meledak. Makanya Nabi katakan tadi kal qabidhi alal jamr, seperti menggenggam bara api. Bahkan di sebagian tempat hanya gara-gara ritual syirik dan bid'ah. Orang melakukannya. Pula mengajak orang untuk mengikuti tauhid dan sunnah hanya sekedar tidak ikut serta melakukan ritual syirik, tidak ikut gabung ke dalam ritual bid'ah, bisa dipermasalahkan di kampung. Berat. Dan dia berada di kampung yang aku muslim, yang ada azannya, yang ada masjidnya, ya. Orang sholat bisa bermasalah. Makanya Nabi katakan kal qabidhi alal jamr. Kalau belum merasakan berpegang teguh dengan sunnah Nabi seperti menggenggam bara api, berarti sunnah kita masih belum terlalu kuat. Dan seandainya nggak ada ujiannya, maka dari satu sisi kita alhamdulillah. Karena kita khawatir juga seandainya ujian yang menimpa sebagian saudara kita menimpa kita, kita bisa hilang dari sunnah Nabi. Tapi seandainya kita merasakan menggenggam sunnah Nabi seperti menggenggam bara api, tidak. Yang pertama itu tidak lama jamaah, hanya selama 1,5 jam kok. Meskipun rasa menggenggam bara api, enggak lama, cuma 1,5 jam lamanya. Yang kedua, Nabi memberikan berita gembira, lil amilil wahidi minhum ajru 50 rajula. Pahalanya 50 kali lipat pahalanya para sahabat Nabi SAW. Toh semua kita akan mati. Yang ikut sunnah Nabi akan mati. Yang enggak ikut sunnah Nabi juga akan mati. Ya kan? Yang bertauhid mati, buat syirik. Yang saleh mati, pelaku maksiat juga mati. Yang dibunuh mati, yang membunuh pun akan mati. Yang dicela akan mati, yang mencela juga akan mati. Dan akan bertemu dengan mereka di hari kiamat nanti, akan ada qisas. Akan ada qisas. Kita keluh kesahkan jamaah. Ikhwanil kiram wa akhwati Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kalau kita tidak banyak-banyak ingat mati, ingat perjalanan kita yang begitu berujung dengan surga atau neraka, maka jamaah dimulakan Allah, kita nggak akan sanggup berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Kita tidak akan sanggup menggenggam agama Allah ini. Kalau kita tidak banyak mengingat kematian. Kalau kita tidak sering mengingat tentang surga dan neraka. Kalau kita tidak banyak mengingat tentang hari kiamat, tentang alam barzakh, sungguh berat untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Sungguh berat untuk bertahan di atas tauhid dan agar tidak terjerumus ke dalam syirik.
sungguh berat untuk bertahan di atas bergeser ke bidah. Sungguh berat bertahan di atas kesolehan dan agar tidak jatuh ke dalam zina, khamar, judi dan maksiat-maksiat lainnya. Tetapi dengan kita banyak mengingat kematian, banyak mengingat alam barzakh, mengingat hari kiamat dan mengingat indahnya syurga dan dahsyatnya neraka, dan bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya sementara, tidak lebih dari 1,5 jam, bahkan tidak lebih dari 1 menit waktu akhirat, maka kita akan menggenggamnya meskipun rasanya seperti kalqabidhi 'alal jamar, seperti menggenggam bara api. Bahkan bara api yang dia genggam tersebut yang semestinya terasa panas justru terasa dingin dan indah baginya. Justru dia berlezatan dengan menggenggam bara api tersebut. Akhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Seorang ulama salaf yang bernama Ad-Daqqaq rahimahullahu taala mengatakan, man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalathah. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathah. Barang siapa yang banyak ingat mati, sering mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, an-nasyat fil ibadah. Semangat di dalam beribadah. Tidak kita pungkiri jamaah, jangankan nggak usah nilai orang lain, diri kita sendiri. Kapan kita tidak mengingat kematian, maka di saat itu kita mulai futur dan malas beribadah kepada Allah. Kenapa kita tidak bangun sholat tahajud? Karena kurang mengingat kematian. Kenapa kurang sedekah? Kenapa kurang sholat sunnah? Kurang puasa sunnah, baca Al-Quran? Jarang kajian karena jarang ingat mati. Kalau hatinya sedang mengingat kematian, pastilah dia akan melakukan kebaikan. Sangat beribadah. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan di antara Abu Aliyah atau Salamah bin Dinar, kullu syai'in mauta alaih fatrukhu. Setiap sesuatu yang engkau tidak mau dimatikan di atasnya, maka tinggalkan ia. Ini kaidah hidup seorang muslim. Ini kaidah dan prinsip seorang muslim di dunia ini. Kullu syai'in takrahul mauta alaih fatrukhu. Setiap perkara, setiap sesuatu yang engkau tidak ingin dimatikan di atasnya, maka tinggalkan. Ketika kita ingin mempertahankan dan ingin terus-terusan di atas suatu perkara, tanyakan kepada diri kita sendiri. Saya mau nggak kira-kira seandainya Allah matikan saya dan saya sedang melakukannya, sedang di atas perkara ini. Kalau hati nuranimu sebagai muslim dan mukmin mengatakan jangan sampai kita mati dan kita sedang melakukannya, sedang di atasnya. Berarti tinggalkan, cepat tinggalkan. Maka Daqqaq bin rahimahullah ta'ala mengatakan barang siapa yang sering ingat mati, banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, an-nasyat fil ibadah, semangat. Yang kedua, dia akan menyegerakan taubatnya kepada Allah, tidak akan menunda-nundanya. Enggak nunggu pensiun dulu baru taubat. Enggak nunggu tua dulu baru taubat. Karena dia tahu kematian itu kalau datang tidak berpamitan dan tidak pandang bulu. Dan yang ketiga kata beliau, wa qana'atan fi qalbi. Allah berikan sifat qanaah di dalam hatinya.
Apabila tiga perkara ini Allah berikan kepada kita, maka berarti kita adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita tidak memiliki tiga perkara di atas, semangat beribadah, mengerjakan taubat, dan sifat qanaah di dalam hati kita, ridho dengan setiap pemberian Allah, berarti kita orang-orang yang Allah hinakan, orang-orang yang tidak Allah muliakan. Dan tiga sifat itu akan kita miliki apa? Demikian dikatakan oleh Daqqaq rahimahullahu ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus selalu sadar dan ingat tentang prinsip-prinsip di atas. Meskipun kita harus menggenggamnya seperti menggenggam bara api, jangan pernah kita lepaskan. Karena kapan kita melepaskannya, disitulah kehancuran datang menimpa kita. Itulah kehancuran akan menimpa dunia dan akhirat kita. Meskipun kita merasakannya seperti menggenggam bara api, tetapi tidak lama jamaah. Tidak lebih dari 1,5 jam, bahkan tidak lebih dari 1 menit. Waktunya akhirat. Maka banyak-banyak ingat kematian ketika kita akan sunnah Nabi seperti menggenggam bara api. Apabila kita merasakan berpegang teguh di atas tauhid, di atas sunnah seperti menggenggam bara api, hiburlah diri ini dengan banyak mengingat syurga. Mengingat keindahan syurga, mengingat kengerian neraka, mengingat padang mahsyar, mengingat alam barzakh, dan mengingat akan kematian. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sisa waktu yang masih ada, saya persilakan jika ada kritikan, masukan ataukah hal lainnya yang ingin disampaikan melalui kertas Pak, atau ada mic? Baik, ada mic? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perkenalan saya Pak Mukni dari Tasik Madu atau Karanganyar. Terima kasih. Alhamdulillah pencerahan yang terkait dengan menggambar api. Hidup ini menggambar api. Awal-awal saya dapat broadcast tentang judul atau kajian pada siang hari pagi hari ini menggambar api. Akhirnya dan lain sebagainya lah tentang kita kebanyakan manusia tidak mengingat mati, makanya kita ini perumpamaan menggambar saya. Terima kasih. Kemudian faktanya tadi penggambaran dalam hal prajurit, dalam kemendan, tapi
faktanya kita hidup bernegara, banyak orang Islam, maaf cakap, berkelakuan tidak baik, umat Islam itu sendiri, pejabat lah gitu ya. Sekarang ini begitu mereka itu kelakuannya kira-kira gitu. Bagaimana Ustadz untuk menyikapi hal itu, karena semua itu adalah berimbas pada masyarakat. Kita itu menjadi pasif, kita itu menjadi, yaitu tadi kalau kita bicara tentang hal-hal yang memang baik, kita kritik dan sebagainya, tapi kita menjadi akhirnya ya dikandangkan, tanda kutip begitu. Itu satu. Keduanya, saya melihat broadcast ini antum lulusan atau dari zaman dari Darul Hadis itu ya. Dalam benak saya pernah mendengar Darul Hadis. Kalau boleh saya bertanya, Darul Hadis itu ya Islam Jamaah kira-kira begitu ya? Mungkin gitu Ustaz. Kalau nggak keliru, Darul Hadis. Darul Hadis yang saya tahu itu di sini ada Islam Jamaah atau ada dalam kari ada apa? Apa begitu Ustaz? Maksudnya Islam Jamaah bagaimana Pak? Apa ya sekarang itu DIY lah gitu. Oh Masya Allah. Apa itu hampir sama gitu? Tidak. Nah, berarti saya salah persepsi. 180 derajat bedanya. Jadi salah persepsi saya. Karena memang dulu ada namanya di Indonesia ini ada nama Darul Hadis. Itu berkembang kali mimikri bertambah. Nah saya itu antum bicara menggambar bara api, kemudian terkait dengan akidah yang mereka salah tanda kutip gitu. Nah, berarti saya mau tanya nggak jadi, nggak enak karena di luar konteks. Nah, gitu tuh. Jadi pertanyaan saya memang intinya kalau gitu, bagaimana antum menyikapi bahwa kelakuan para pejabat yang notabene orang Islam, tapi tidak bisa menjadi contoh, akhirnya berimbas pada kita masyarakat. Baik. Saya kira mungkin itu. Baik. Makasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua kita yang telah memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan Allah memberkahi umur beliau dan mengumpulkan beliau dan kita di dalam syurga pada hari kiamat kelak ya Rabbal Alamin. Terkait bagaimana kita menyikapi kondisi manusia hari ini, baik pejabatnya maupun rakyatnya, atas berbagai pelanggaran dan akhlak yang buruk, maka jawaban yang pertama adalah kita belajar dan menghadiri kajian untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ini yang pertama. Bukan untuk menyenter orang lain. Kita belajar dakwah yang kita emban itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Itu ya, tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada yang menyediakan mic, ada yang menyediakan apapun, kan ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa?
mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. InsyaAllah ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.